Sobat Sehat, kembali lagi di Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Nah, di sini saya Jacinta Ayu bersama dengan Bapak Febri Sembiring selaku pembimbing dari Lomba NHI Pitch. Nah, Bapak boleh bagikan profilnya sedikit? Iya, halo, nama saya Febri Sembiring. Saya dosen di Poltekkes Kemenkes Medan. Saya baru di sini, baru 2 tahun sebagai dosen Teknologi Laboratorium Medik. Gitu. Oke. Nah, Bapak kan sebagai pembimbing dari Lomba NHI Pitch. Mungkin ada mahasiswa yang masih awam nih sama apa sih itu Lomba NHI Pitch? Bisa Bapak jelaskan? Oke. Jadi Lomba NHI Pitch itu lomba yang mengedepankan keilmuan interprofesional. Interprofesional itu adalah kolaborasi antar jurusan, baik bisa bidan ke perawat, perawat ke dokter, atau bidan ke dokter, bidan ke TLM gitu. Kalau dalam lingkup kesehatan dan di dalam lingkup Poltekkes Medan. Jadi mengedepankan interprofesional artinya mengedepankan kolaborasi antar jurusan, antar profesi kesehatan gitu. Oh, jadi kan kemarin itu lombanya sudah dimulai ya Pak, tanggal 9 Agustus dan pengumumannya tanggal 10 Agustus. Ya. Nah, anak yang Bapak bimbing semuanya alhamdulillah menang semua. Jadi gimana sih Pak perasaan yang bisa menggambarkan anak-anak Bapak kan pada menang semua nih gitu? Iya, alhamdulillah. Jadi mereka itu menang untuk dua kategori. Satu poster, yang satu lagi itu best solution. Ya, itu ya, best solution dan best poster. Itu mereka juara 1 dan juara 2. Nah, tadi pertanyaannya perasaannya? Perasaan saya ya. Perasaan saya senang ya. Senang dong, masa nggak senang ya kan? Ya senang karena susah payah saya selama ini, bukan saya ya yang berkompetisi, susahnya mereka saat kemarin itu terbayarkan dengan hadiah yang mereka dapatkan sebagai juara tingkat nasional gitu. Keren ya, pada dapat best poster, terus best KIT juga banyak sekali. Terus kan di untuk lomba NHI Pitch-nya itu kan perlu persiapan ya Pak, apalagi kan lombanya online, pasti banyak berkas-berkas yang bikin pusing, apalagi mahasiswa sekarang kan mungkin kalau bikin pusing ini males deh gitu. Jadi gimana ya Pak persiapan berkasnya itu? Iya, persiapan berkasnya itu sebenarnya mahasiswa yang mempersiapkan. Saya kurang paham bagian pemberkasannya. Tapi mereka saya suruh baca juknis dulu. Saya bilang untuk baca juknis, untuk mempersiapkan juknisnya secara baik dulu. Nah, setelah itu karena ada 2 tahap dalam penilaian, ada penilaian secara online. Setelah nanti dia masuk 10 besar terbaik di senasional, baru nanti diundang ke Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan di Kota Denpasar gitu. Jadi karena ada offline, ada online-nya, jadi persiapannya juga mereka yang mempersiapkan. Jadi saya rasa buat mereka gampang-gampang aja gitu. Karena kan milenial dekat dengan internet. Iya. Gitu. Nah, katanya di Denpasar di Bali. Nah, bisa dong kalau yang mau healing nih. Nah, ikut lomba sekalian jalan-jalan ya Pak ya. Betul. Jadi bagi adik-adik yang mau ikut lomba NHI Pitch tahun 2025 nanti bisa hubungi kemahasiswaan di Direktorat Poltekkes Medan untuk mendaftarkan diri dulu di tingkat Poltekkes Medan. Nanti baru didaftarkan di tingkat nasional. Baru kalau nanti masuk 10 besar baru diundang jalan-jalan ke Bali. Jadi prosesnya agak rumit memang, cuman nilai plusnya dapat jalan-jalan ke Bali secara gratis gitu. Oke. Terus apa sih Pak motivasi yang Bapak berikan kepada mahasiswa agar ini loh, ayo kita maju ke lomba ini gitu? Motivasinya nggak banyak ya, bahkan nggak ada ya dikasih motivasi. Ya saya tekankan untuk bisa kalau motivasi saya kasih semangat aja kali ya. Saya kasih semangat untuk bisa juara, untuk bisa saya training, tentunya saya training, saya coaching mereka bahkan sampai nginep di rumah saya selama 2 hari. Dan for your information teman-teman, ini adalah tahun kedua Poltekkes Medan ikut dalam acara tersebut. Tahun yang lalu juga saya yang bimbing dan mendapatkan juara juga di tingkat nasional, 2 kategori juara juga gitu. Jadi ini tahun kedua kita, jadi kita udah memperoleh di acara yang sama tuh 4 piala untuk 1 kegiatan selama 2 tahun. Jadi saya motivasinya ya nggak ada saya motivasi gimana-gimana.
Keren ya. Bisa kali itu buat tepuk tangannya untuk kakak yang menang. Iya dong. Terus mungkin metode atau strategi yang Bapak berikan kepada mahasiswa sehingga bisa menang lomba nasional gitu ya Pak? Ya, sebenarnya itu komitmen mahasiswa ya. Jadi saya selalu tanya sama mereka, kalian mau komitmen nggak untuk ikut dalam kegiatan ini gitu ya. Komitmen itu artinya mau nggak bertanggung jawab secara penuh. Kan katanya gini ya kan, be 100% wherever you are. Jadi kalau misalnya kalian dipercaya untuk dapat di tingkat nasional ya, you have to be 100% gitu. Your effort have to be 100%. Kemudian your knowledge must be 100%. Jadi semuanya harus 100%. Jadi karena semua harus 100%, perlu persiapan, perlu niat dan komitmen. Jadi komitmen mahasiswa yang paling pertama. Terus yang kedua, yang perlu saya tekankan adalah saya mengajarkan. Jadi saya membagikan pengalaman saya selama mahasiswa di tingkat di S1 saya dulu. Karena kebetulan saya S1 dulu tuh suka ikut acara-acara kayak begini. Jadi kalian tuh nggak satu-satunya mahasiswa. Ingat ya, kalian nggak satu-satunya mahasiswa yang ikut acara-acara kayak begini secara nasional. Jadi ada banyak ribuan mahasiswa yang ikut kayak beginian. Jadi saya membagikan pengalaman saya. Dulu saya tuh kekurangan banget bukan ajaran ya, tapi arahan dari dosen saya, karena zaman dulu tuh dosen sibuk ya, sekarang juga sibuk sih, cuman maksudnya dulu tuh nggak seakrab yang sekarang gitu ya. Dulu tuh ada jarak antara dosen dan mahasiswa, kalau sekarang kan nggak ada. Saya mengajari mereka tuh nggak ada jarak gitu antara kamu dan saya gitu. Saya dan kamu itu adalah, saya punya pengalaman, kamu belum cukup pengalamannya, so you have to belajar sama saya gitu. Jadi saya nggak ngerasa kalau saya adalah guru yang harus kalian ikuti, tapi saya hanya membagikan pengalaman saya. Dan karena saya cuma membagikan pengalaman saya, maka saya mengajarkannya secara teknis, bukan cuma omon-omon. Bukan cuma omon-omon, tapi secara teknis juga. Maksudnya teknis itu saya ngajari cara ngomong di depan, cara body language, terus cara menatap peserta, cara buat berani berbicara, itu juga ada caranya gitu. Cara bahkan saya ajari mereka, nanti mereka boleh tanyakan ke mereka, saya ajari mereka kayak begini. Pegang perutnya, terus saya bilang gini, do gitu. Jadi maksudnya tuh saya menekankan kalau ngomong itu harus ada intonasinya. Kalau ada karena kita ngomong harus ada intonasinya, jadi kita nggak boleh ngomong dengan intonasi yang paling tinggi gitu. Ini sekedar tips ya. Jadi kalau kita presentasi kawan-kawan itu nggak boleh dalam suara yang tinggi. Misalnya gini kan, nama kamu siapa tadi, maaf? Sinta, apa kabar? Enak gak didengar? Enggak, Pak. Jadi harus ada intonasinya. Kita harus ambil nada terendah kita. Saya ya misalnya do. Jadi ngomongnya gini. Sinta, apa kabar? Baik, Pak. Lebih enak yang mana? Yang kedua. Nah, gitu. Jadi kalau untuk memastikan orang lain mengerti apa yang kita bicarakan, tentu ada treatment yang harus kita berikan saat kita berbicara. Gitu. Makanya saya ajarkan mereka untuk komitmen dan secara teknis saya ajarin betul gitu. Jadi mahasiswa mau berani mencoba, tapi juga harus dapat coach yang mau untuk turun langsung mengajari kita. Iya, betul sekali, Sinta. Terus, Sinta temennya ini ya? Siapa? Rama. Enggak, Pak. Salah servernya mungkin, Pak. Atau Sinta dan Jojo? Oh, enggak juga. Zaman kamu belum lahir ya, Sinta dan Jojo ya? Belum kayaknya, Pak. Oh, yang Sinta dan Jojo tuh yang dasar nggak tahu lah. Oke, skip. Saya lanjut. Ada nggak sih Pak pesan atau kesan yang Bapak berikan kepada kami nih, para pendengar, para penonton, untuk bisa maju untuk ikut lomba selanjutnya? Iya, pesannya itu cuma satu. Kunci dari semuanya ini adalah berani untuk mencoba. Jadi adik-adik itu kadang-kadang belum mencoba tuh udah bilang, nggak bisa, aku nggak bisa. Misalnya ada mahasiswa yang saya suruh presentasi, terus dia presentasinya membaca. Kenapa kamu membaca? Ya karena saya nggak bisa, Pak, presentasi di depan, saya malu. Kan namanya kan anak zaman sekarang suka mengkategorikan dirinya itu adalah yang introvert gitu ya, Pak? Iya, apa tuh? Introvert, ya kan? Malu. Introvert itu beda sama malu ya. Saya juga introvert, cuman saya nggak malu gitu. Saya malu-maluin. Nggak ya. Jadi kalau kita kalau kita naik mobil gitu, kita selalu ngelihat pasti ada bagian mobil yang
nggak kita lihat kan di spion kiri dan kanan. Nah, ya bagian yang nggak kita lihat di mobil itu dari spion ini disebut dengan blind spot. Jadi blind spot itu adalah bagian dari diri kamu yang belum teridentifikasi apa gitu. Jadi kamu bagaimana bisa menemukan blind spot tersebut? Ya tentu harus mencoba. Misalnya ya kan, misalnya kamu nggak berani ngomong, tapi kamu belum pernah coba untuk ngomong. Ya berarti kamu bukan nggak berani untuk ngomong, tapi karena belum coba. Bisa atau tidaknya itu masalah belakangan. Setelah kita tahu udah kita coba, baru kita bisa simpulkan kita bisa atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan blind spot. Jadi, temukan blind spot kalian sebanyak-banyaknya dengan cara berani mencoba. Gitu. Karena nggak ada salahnya juga ya Pak ya. Betul, saya juga jadi dosen Poltekkes Medan karena saya coba-coba awalnya. Jadi gimana Pak? Padahal katanya untuk anak jangan coba-coba. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Sinta. Iya, sama-sama. Jangan lupa undang saya lagi ya. Baik Pak. Dadah, sobat healthy. Dadah.